Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 6 November 2024, Pekan Biasa ke-31, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. 40 tahun aku muak mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mada. Terimalah mada pujian, Yesus sabda keselamatan,
Kau selami lubuk hati, hidup kami Kau sayangi. Engkau gembala utama, mencari orang berdosa. Domba yang sesat Kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah Kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau ya Tuhan. Mazmur 88. Allah telah mengangkat salah seorang dari keturunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan-Mu kuatakan turun-temurun. Ku akui dengan mulutku ya Allah kekal. Kasih-Mu menciptakan surga, tetapi kesetiaan-Mu kokoh melebihi langit. Engkau berkata, ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Ku sumpahkan kepada Daud hamba-Ku, aku hendak menegakkan wangsa-Mu untuk selama-lamanya dan membangun takhta-Mu turun-temurun. Ya Tuhan, janji-Mu dipuji di surga, dan kesetiaan-Mu dalam himpunan para kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan? Siapa seperti Tuhan di antara dewa-dewa? Allah mengemparkan sidang para dewa. Ia menakutkan dan menggentarkan semua yang mendekatinya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Tuhan yang agung, umat-Mu yang setia mengelilingi Engkau. Engkau memerintah keangkuhan laut. Bila ombaknya menanjak, Engkau meredakannya. Engkau meremukkan naga raha penguasa laut seperti bangkai. Dengan lengan kuat Engkau menghamburkan musuh-Mu.
Milik mula langit, milik mula bumi. Dunia seisinya Engkaulah yang membesarkannya. Gedung-gedung suci, Sabon dan amanah. Gunung Tabor dan Hermon bersorak-sorai di hadirat-Mu. Lengan-Mu perkasa ya Allah pahlawan. Tangan-Mu jaya merebut kemenangan. Keadilan dan hukumlah dasar pemerintahan-Mu. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau. Berbahagialah bangsa yang mengenal sinar kehadiran-Mu, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu ya Tuhan. Mereka menikmati kehadiran-Mu sepanjang hari dengan sorak-sorai dan bersukaria atas kemurahan-Mu. Sungguh Engkaulah kejayaan yang kami banggakan. Engkau berkenan memberi kami kemenangan. Sungguh Engkaulah penguasa kami, Allah Israel yang kudus adalah Raja kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau ya Tuhan. Putera Allah dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud. Ya Tuhan, Engkau pernah bersabda dalam penglihatan. Engkau berfirman tentang Daud kekasih-Mu. Seorang pemuda dan bukan seorang panglima kupilih menjadi raja. Seorang anak kutinggikan atas para pahlawan. Aku menemukan Daud hamba-Ku. Aku mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Tangan-Ku akan menjamin kekuatannya, dan lengan-Ku akan meneguhkan dia. Takkan ada musuh yang sanggup menggulingkan dia, dan tiada penjahat berhasil mengalahkannya. Akan ku hantam lawannya di hadapannya,
dan ku hancurkan semua orang yang membenci Dia. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai Dia, dan demi nama-Ku Ia akan berjaya. Ku beri Dia kuasa atas daerah laut di barat, dan kedaulatan atas wilayah sungai di timur. Ia akan berseru kepadaku, Engkaulah Bapa-Ku, ya Allah. Engkaulah gunung pelindung yang menyelamatkan daku. Akan ku jadikan Dia puteraku yang sulung, yang tertinggi di antara raja bumi. Akan ku kasihi Dia dengan setia untuk selama-lamanya, dan perjanjian-Ku tetap berlaku baginya. Keturunannya akan Ku dudukkan di atas tahtanya, dan kerajaannya akan teguh seperti surga abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Putera Allah dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud. Sekali aku bersumpah kepada Daud hamba-Ku, wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Jika keturunannya meninggalkan hukum-Ku dan enggan mengikuti perintah-Ku, jika mereka melanggar ketetapan-Ku dan mengesampingkan undang-undang-Ku, maka Aku akan menghukum pemberontakan mereka dengan cemeti, dan membalas kesalahan mereka dengan cambuk. Tetapi tak pernah akan Ku ingkari kasih-Ku kepada Daud. Tak pernah Ku khianati kesetiaan-Ku. Aku takkan melanggar perjanjian-Ku, takkan merubah firman yang Ku ucapkan. Sekali Aku bersumpah demi kekudusan-Ku, tak mungkin Aku berdusta kepada Daud. Wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Kerajaannya bertahan di hadapan-Ku seperti matahari.
Keturunannya akan hidup terus selama bulan beredar, dan taktanya tetap kokoh melebihi langit. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekali aku bersumpah kepada Daud hambaku, wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan bab 11 ayat 20b sampai bab 12 ayat 2. Dilanjutkan dengan bab 12 ayat 11b sampai ayat 19. Akan tetapi segala-galanya telah kau atur menurut ukuran jumlah dan timbangan. Memang bertindak yang sesuai dengan besarnya kekuasaanmu senantiasa ada dalam kemampuanmu. Dan siapa gerangan dapat bertahan terhadap kekuatan lenganmu? Sebab seperti sebutir debu dalam neraca, demikian seluruh jagat raya di hadapanmu. Atau bagaikan setetes embun pagi yang jatuh ke bumi. Akan tetapi justru karena engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang kau kasihani, dan dosa manusia tidak kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab engkau mengasihi segala yang ada, dan engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah kau buat. Sebab andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak kau panggil? Dari sebab itu orang-orang yang jatuh kau hukum berdikit-dikit, dan kau tegur dengan mengingatkan kepada mereka dalam hal manakah mereka sudah berdosa, supaya percaya kepada Dikau ya Tuhan, setelah mereka menjauhi kejahatan itu. Bukan pula karena takut terhadap siapapun, maka mereka kau biarkan terluput dari hukuman atas dosa mereka. Sebab siapa nanti dapat berkata, apakah yang telah kau lakukan? Atau siapa gerangan akan menentang keputusanmu? Siapa gerangan akan mendakwa engkau karena telah kau binasakan bangsa-bangsa yang telah kau ciptakan sendiri? Dan siapa akan tampil sebagai pengacara bagi kaum fasik dan membantahmu? Sebab kecuali engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga engkau harus membuktikan bahwa engkau menghukum dengan adil. Tiada raja ataupun penguasa yang dapat berhadapan dengan Dikau demi orang yang sudah kau hukum. Tetapi karena engkau adil adanya, maka secara adil kau urus segala-galanya, menjatuhkan hukuman atas orang yang tak patut dihukum kau anggap tak layak bagi kekuasaanmu. Sebab asas keadilanmu ialah kekuatanmu, dan karena memerintah semuanya, maka engkau menyayangkan segala-galanya. Memang kekuatan hanya kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kekuasaanmu, dan kau permalukan keberanian orang yang mengetahui kekuasaanmu itu. Tetapi engkau penguasa yang kuat,
mengadili dengan belas kasihan, dan sangat hati-hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, engkau dapat juga dengan berlaku demikian engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu kau beri harapan yang baik ini. Kau berikan kesempatan untuk bertobat apabila mereka berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-326. Jika aku mengizinkan Tuhan merajai hatiku saja, maka Ia pun akan mengizinkanku meraja bersamanya dalam kemuliaannya. 327. Di saat komuni kudus, kita mengalami sukacita yang luar biasa yang membungkus seluruh diri kita. Bukankah saat itu Tuhan sendiri datang memberikan dirinya menjadi bagian dari kita? Maka kita pun tergetar dan terpesona seperti Santo Yohanes yang berkata, "Itu Tuhan." Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Delikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan Maha Murah, ampunilah hamba-hamba-Mu dan limpahkanlah kurnia rahmat-Mu kepada kami. Semoga semangat kami Kau teguhkan dengan iman, harapan dan cinta kasih, supaya kami tetap berkanjang mematuhi kehendak-Mu.
Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.